Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai hukum Newton. Mari simak penjelasan berikut ya. Hukum Newton tentang gerak dibagi menjadi tiga, yaitu hukum 1 Newton tentang kelembaman, hukum 2 Newton tentang percepatan, dan hukum 3 Newton tentang aksi reaksi. Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kita berada di dalam mobil yang diam, kemudian tiba-tiba mobil bergerak, badan kita akan terdorong ke belakang. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau mempertahankan geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut sebagai inersia atau kelembaman benda. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelembaman benda diartikan pula sebagai kemalasan. Contoh lain yang menunjukkan inersia benda adalah saat kita berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba mobil direm, badan kita akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan. Peristiwa tersebutlah yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan bermotor, khususnya mobil. Sehingga dirumuskan dalam hukum 1 Newton bahwa sigma F sama dengan 0. Jika resultan yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Perhatikan ilustrasi berikut. Dari gambar tersebut, jika gaya dorong yang diberikan kepada mobil sama besar, misalnya 500 Newton, mobil manakah yang lebih mudah terdorong? Mobil A dengan massa 700 kg ataukah mobil B dengan massa 2600 kg? Ya, betul sekali. Yang lebih mudah terdorong adalah mobil A karena massa mobil A lebih kecil daripada massa mobil B. Artinya, dengan menggunakan gaya dorong yang sama, percepatan benda akan berbanding terbalik dengan massanya. Semakin besar massa, semakin kecil percepatan benda, atau sebaliknya, semakin kecil massanya, semakin besar percepatan benda. Ilustrasi berikutnya. Dari dua aktivitas tersebut, aktivitas manakah yang membuat mobil lebih mudah bergerak atau berpindah tempat? Betul sekali. Mendorong mobil beramai-ramai membuat mobil lebih mudah untuk digerakkan. Hal ini karena gaya dorong yang diberikan lebih besar daripada ketika saat mendorong mobil seorang diri. Artinya, gaya berbanding lurus dengan percepatan benda. Semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan benda akan semakin besar dan sebaliknya. Dari dua ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Sehingga dirumuskan A sama dengan sigma F dibagi M, atau sigma F sama dengan M dikali A, dengan A yaitu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, M massa benda, satuannya kilogram, serta sigma F resultan gaya dengan satuan Newton. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Sebuah benda didorong menggunakan 3 buah gaya masing-masing 10 Newton, 5 Newton, dan 30 Newton. Jika massa benda sebesar 3 kg, berapakah percepatan yang dialami benda? F1 negatif 10 Newton karena arahnya ke kiri, F2 negatif 5 Newton karena arahnya ke kiri, F3 30 Newton karena arahnya ke kanan. Massa sama dengan 3 kg. Ditanya A, maka A sama dengan sigma F dibagi M, sama dengan 30 dikurangi 10 dikurangi 5 dibagi 3, sama dengan 15 dibagi 3, maka A sama dengan ketemu 5 meter per sekon kuadrat. Bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah.
Semakin kuat semburan gas ke bawah, maka roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Berdasarkan fakta tersebut, apa yang sebenarnya terjadi pada roket yang sedang diluncurkan? Ketika roket sedang diluncurkan, roket memberikan gaya aksi berupa semburan gas yang arahnya ke bawah, sehingga timbul gaya reaksi berupa gaya dorong yang arahnya ke atas, sehingga roket dapat terangkat atau lepas landas. Hukum 3 Newton berbunyi, setiap ada gaya aksi selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis ditulis F aksi sama dengan negatif F reaksi. Contoh, gaya aksi mendorong lemari dan lemari memberikan gaya reaksi sebesar gaya dorong. Gaya aksi menarik busur panah menimbulkan gaya reaksi berupa gaya dorong anak panah. Contoh lain misalnya, memukul tembok dengan gaya aksi sebesar 20 Newton, maka akan timbul gaya reaksi sebesar negatif 20 Newton. Aksi, kepala menyundul bola, reaksi, bola menyundul kepala. Aksi, kaki mendorong tembok, reaksi, tembok memberi gaya dorong pada kaki. Aksi, pemukul mengenai bola, reaksi, bola mengenai pemukul. Aksi, apel memberi gaya tekan pada meja, reaksi, meja memberi gaya tekan pada apel. Aksi, gaya dorong sayap ke bawah, reaksi, gaya angkat burung ke atas. Demikian materi pada video kali ini, semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.